Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Masih di isim yang ber'irab nasab. Setelah kita membahas mafa'il. Baik maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi atau zorof. Begitu. Maf'ul ajli dan maf'ul ma'ah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hal. Pembahasan kedua. Apa itu hal? Hal adalah wasfun ghairu sabitin ghaliban. Dia adalah sifat yang tidak tetap ghaliban pada umumnya. Kemudian dia adalah fadlah pelengkap di dalam kalimat, kebutuhannya hanya untuk melengkapi saja. Dan terkait hukum, dia mansubun, dia dinasab i'rabnya. Nah, fungsi dia nanti di dalam kalimat, selain dia fadlah, tentunya dia nanti untuk menjelaskan, tubayyinu. Menjelaskan apa? Tubayyinu hay'ata sahibiha. Menjelaskan keadaan yang, ya, atau menjelaskan keadaan kata yang dia jelaskan, keadaannya. Menjelaskan keadaan kata yang dia jelaskan keadaannya. Waktu hudusil fi'li. Pada waktu terjadinya apa? Perbuatan. Contoh hadara Muhammadun rakiban. Muhammad datang dalam keadaan rakiban berkendara. Farakiban, maka rakiban di sini adalah halun tubayyinu hayhata sahibil hal. Dia adalah hal atau keadaan yang menjelaskan hayah, keadaan sahibul halnya. Yakni kata yang punya keadaan seperti hal tersebut. Paham ya? Farakiban halun tubayyinu hay'ata sahibil hal wa hiya wasfun ghairu sabit Muhammad. Dan dia adalah sifat yang tidak tetapnya Muhammad, betul kan? Karena kalau yang namanya sifat secara hakiki begitu naat, ya, atau betul-betul naat sifat ya dia mengikuti Muhammad, tapi ini tidak mengikuti Muhammad. Jadi dia seperti ya mensifati Muhammad dari segi keadaan. Terkait hukum ya tidak mengikuti Muhammad karena dia bukan naat melainkan hal. Hal itu kan hukumnya sendiri yakni nasab. Waktu safar. Nah, keadaan itu dijelaskan saat terjadinya apa? Iya, perbuatan safar, yakni hadoro tadi. Wa nas'aluhu dan kita tentunya bisa bertanya terkait hal itu dengan pertanyaan kaifa. Bagaimana? Seperti halnya ada kalimat hadoro Muhammadun rakiban. Kita tanyakan kaifa. Bagaimana Muhammad itu hadoro hadir? Jawabannya adalah dengan kita datangkan kata yang berkedudukan sebagai hal yang rakiban. Gitu ya. Nah, fakulta dan kau katakan kaifa hadara Muhammadun yalakan al jawab. Jawabnya adalah rakiban. Itu hal. Hal nakirah ya, nakirah nasab. Kemudian sahibul hal, siapa sahibul hal itu? Yang dijelaskan keadaannya. Adalah isim. Wal ismul ladzi tubayyinul halu hayatahu. Dia adalah isim yang dimana hal menjelaskan keadaannya. Berarti sahibul hal ini harus isim nih. Jadi nggak bisa fi'il. Yusamma sahibul hal. Nah, dinamakan sahibul hal itu yakunu ma'rifah. Dia haruslah dia harus ma'rifat. Sahibul hal itu dia harus apa? Ma'rifat.
Yu'rabu hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Nah, terkait sahibul hal itu i'rabnya ya sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Seperti halnya di sini. Hadara Muhammadun raqiban. Yap, raqiban di sini adalah hal. Maka mana yang menjadi sahibul halnya? Muhammad. Dan i'rab Muhammad apa? Rofa sebagai apa? Fa'il. Nah, karena kedudukan Muhammad fa'il, maka dia di i'rab rofa. Itu yang dimaksud dengan apa? Yu'rabu hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Misal, ada Muhammadun mustabshiran. Ya, Muhammadun itu adalah sahibul hal. I'rabnya rofa karena memang kedudukannya sebagai fa'il. I'rab lengkapnya fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'ah dhammah. Sedangkan mustabshiran sendiri adalah halun. Dia nakirah ya dan hukumnya mansub. Halun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Sahibul halnya ma'rifat yakni Muhammad. Lanjut qala ta'ala yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu du'ifa. Du'ifa di sana menjadi hal dan al-insanu menjadi sahibul halnya. Terlihat ada al ya atau ma'rifat. Al-insanu, nah dia i'rabnya rafa karena kedudukannya menjadi fa'il, naibul fa'il afwan. Karena kedudukan naibul fa'il khuliqa. Sahibul hal naibul fa'ili marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Dha'ifa itu halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, kemudian bisa juga domir nih yang menjadi sahibul hal. Yang menjadi sahibul hal bisa juga apa? Domir. Contoh, udkhuluha bisalamin aminin. Nah, aminin di situ dia menjadi hal dari isim domir. Ya, domirnya wawul jamaah tuh yang di lafal udkhulu. Masuklah kalian itu dalam keadaan aminin. Makanya aminin tuh jamak toh. Ya, jamak dia. Tanda nasabnya dengan ya. Syurutul hal, syaratnya hal ini adalah takunul halu nakiratan. Hal itu harus nakirah dan yang kedua takunu ba'da tamamil kalam. Hal itu dimunculkan dalam kalimat setelah kalimat itu sempurna. Berikutnya syarat yang ketiga bagi hal yakunu sahibuha ma'rifatan. Harus sahibul halnya itu ma'rifat. Oke, lihat. Zahara al-qamaru hilalan. Hilal ini nakirah bentuknya menjadi hal untuk qamar. Yang qamar berbentuk ma'rifah. Ya, dia rofa menjadi fa'il zahara. Hilalan halun bayyana hayatal fa'il qamar. Indama zahara. Ketika terjadinya perbuatan zahara, yakni nampak. Berikutnya absar tu an-nujuma mutala'liatan. Mutala'liatan ini adalah halun ya bayyana hayatal maf'ul bihi yang menjelaskan keadaan maf'ul bihi yakni an-nujum. An-nujum ya indama absartuha. Berikutnya qabala Ahmadu sadiqaha masruraini. Nah, masruraini menjadi hal. Ini menjelaskan keduanya. Menjelaskan isim Ahmad dan menjelaskan isim sadiqah. Berarti menjelaskan fa'il dan maf'ul bisa secara bersamaan. Ya, masruraini kan dia bentuknya musanna. Nah, ketika nasab musanna itu kan dengan iya gitu. Jadi masruraini halun tubayinu hayatal fa'il wal maf'ul bihi ma'an. Mansubun wa alamatun nasbihi aliyah. Ta'ti al-halu minal fa'il. Nah, jadi hal itu bisa datang dari fa'il, maksudnya dia menjelaskan fa'il. Nah, ini adalah kedudukan-kedudukan sahibul hal. Kalau kita telah mengetahui sahibul hal itu harus ma'rifat, nah nanti sahibul hal itu bisa berkedudukan sebagai apa? Pertama fa'il di sini ja'a Muhammadun mubtasiman. Muhammad datang sambil atau dalam keadaan tersenyum. Dalam keadaan apa tersenyum. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'ah dhammah. Mubtasiman ini halun mansubun, dia hal untuk Muhammad. Wa alamatun nasbi al-fathah. Qala ta'ala di surah Taubah ayat 53, qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin. Anfiqu ya. Sahibul halnya ini domir muttasil
mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il, yakni waw, ya. Waw ini domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Itu menjadi sahibul halnya tau'an. Tau'an hal minat domir waw mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Kemudian kedudukan sahibul hal berikutnya selain fa'il adalah naibul fa'il. Contoh wa khuliqal insanu dha'ifa. Al insanu syaratnya udah terpenuhi, yakni ma'rifat. Dan di sini kedudukannya menjadi naibul fa'il. Al insanu naibul fa'il kan? Marfu'un wa alamat rafi'a dhammah dha'ifah halun mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Yang ketiga adalah al-maf'ul di dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihi ayursila ar-riyaha mubasyiratin. Mubasyiratin ini berbentuk jamak muannas salim begitu. Tapi dia kasroh. Kasroh di sini bukan karena majrur, melainkan mansub. Karena bentuknya yang nakiro berarti dia menjadi hal. Hal untuk siapa? Hal untuk riyah. Maka riyah di situ menjadi sahibul hal yang keadaannya apa? Mansub sebab kedudukan yang menjadi maf'ul bih dari yursila. Ya, ar-riyah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Mubasyiratin halun mansubun wa alamatun nasbihi al-kasrah karena jamak muannas salim ya. Berikutnya, kedudukan kata yang kata tersebut ya bisa menjadi sahibul hal, yakni khobar. Contohnya adalah hadza siratun rabbika mustaqiman. Mustaqiman ini mansub karena menjadi hal. Hal untuk siapa? Hal untuk sirat. Yang sirat di sini berkedudukan sebagai khobar untuk hadza. Sirat khobarun marfu'un wa alamatun rafi'ah dhammah mustaqiman halun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Berikutnya yang keenam adalah al-ismu al-majruru. Isim yang dijerkan. Isim yang dijerkan ya. Nah, ilaihi marji'ukum. Nah, ya. Jami'ah. Mana isim yang dijerkan adalah lafal kum. Apa sebab jernya kum? Kum di situ sebetulnya mabni, berarti kita irob jernya adalah fi mahalli ya, fi mahalli jarin. Apa sebab dia berada pada mahal jer? Mudhof ilaih gitu. Jami'ah di sini menjelaskan apa? Keadaan si kum. Yang kum notabene-nya fi mahalli jer sebagai mudhof ilaihnya marji. Ini irobnya ya. Berikutnya di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Innallaha yubashshiru bikalimatin minhu ismuhu al-masih Isa bin Maryam wajihan. Wajihan bentuk nakirah tapi nasab. Karena dia menjadi apa? Hal. Hal untuk siapa? Hal untuk domir yang bersambung dengan huruf jar min. Berarti kan fi mahalli jarin juga tuh domirnya. Domir hu ya, domir hu di sini. Ka irab dari wajihan adalah halun minad domiri al-majruri al-ha mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Nah, sekarang jenis-jenis hal. Jadi hal di sini ada jenisnya nih. Ini cukup detail kitab ini. Melebihi syarah Jurumiyah yang ada. Anwaul hal, jenis-jenis hal. Awalan, al-halu al-mufradu. Al-halu al-mufradu. Hal yang mufrad. Ya. Hal yang mufrad, ya berarti kan dia isim mufrad. Nakirah. Ketika nakirah, ya dengan fathah. Begitu maksudnya. Ya, ketika nakirah, maka tanda nasabnya dengan fathah. Ismu nakiratin mansub. Laisa jumlah wala shibah jumlatin. Nah, bentuknya selain dia mufrad, dia bisa berbentuk layaknya wazan isim fa'il. Nah, ya. Syahadna al-mubarata afwan. Nah, yang dimaksud mufrad di sini dia adalah isim nakirah yang dinasab bukan jumlah dan bukan syibul jumlah. Jadi masuk nanti terkait dia hitungannya mufrad, musanna. Nah, ya. Nah, ini kan musanna. Walaupun dia musanna, dia tetap masuk ke kategori hal yang mufrad. Nah, ya. Jalisa ini dia menjelaskan apa di sini? Dia menjadi hal untuk siapa? Jalisa ini. Al-Mubarotah ya. Hmm? Al-Mubarotah. Kenapa mubarata?
Domirna. Eh, Ah, ini bukan Jalisa ini Afwan ya. Jalisina harusnya. dari sini. Betul, Jalisina. Kenapa Musanna? Zakat. Iya, Muzakkar. betul sekali. Dia muzakkar. Nah, dia menjelaskan lafal na di sini yang kedudukannya sebagai Oh, fa'ilnya syahad, tapi bentuk dari hal itu adalah berwazan fa'il begitu. Jalis. Nah, jalisina harusnya. Nah, ya. Jalisina oh, alun mansubun wa alamatun nasbihi alia alia li'anahu jam'u muzakarin. Ah, ini ya ada tulisannya li'anahu jam'u muzakkar bukan musanna. Salah beliau apa namanya? Percetakan mengharokatinya. Baik ya. Jalisina, sinnya kasrah harusnya. Berikutnya bisa juga hal berbentuk isim maf'ul. Qala khruj minha ya mad'uman madhuran. Jangan kita keliru nih dengan menghukumnya sebagai na'at. Enggak, ya. Kalau dikatakan wasfun ghairu sabit betul, memang hal itu adalah wasfun ghairu sabit. Sifat yang tidak tetap. Madhuran atau ya mad'uman. Nah, keduanya adalah isim maf'ul. Ya, keduanya apa menjadi hal begitu. Ya, menjadi apa? Menjadi hal. Tahu nggak hal untuk siapa di sini? Hal untuk siapa? Domir anta yang mustatir. Betul. Domir anta pada fiil ukhruj ya. ukhruj. Fa'il berarti fa'il yang ukhruj. Sohibul halnya maz'uman di situ adalah domir anta pada fiil ukhruj. Baik, kemudian ada sighah mubalaghah. Ya, bentuknya hal itu sighah mubalaghah seperti ini, jabbarina. Kenapa dikatakan sighah mubalaghah? Karena wazan jabbarina ini adalah wazan fa'al begitu. Wa idza batashtum batashtu jabbarina dalam keadaan jabbarina. Jabbarina i'rabnya apa? Halun mansubun wa alamatun nasbi al-ya li'anahu jam'u muzakkar. Ini menjelaskan tum ya, atau dia menjadi hal untuk apa? Tum. Makanya bentuknya jamak karena tum kan jamak. Kemudian berbentuk sifat musyabbahah. Qala ta'ala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira dalam keadaan aku kecil. Shaghira ini kan sifat musyabbahah bentuknya. Saghiran. Dia menjadi hal untuk apa? Nih, ya mutakalim. Ya, Gitu. Ya kan? Halun mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Kemudian, bentuk hal yang kedua adalah jumlah. Kalau jumlah berarti kan fi mahali nasbin. Begitu, fi mahali nasbin. Lanjut. Lihat di sini. Ra'aitu tifla yaqra'ul Qur'an. Ini mudahnya gini teman-teman ya. Mudahnya adalah setiap jumlah yang terletak setelah isi ma'rifat maka dia menjadi hal. Paham ya? Setiap kalimat yang terletak setelah apa? Isi ma'rifat maka dia menjadi hal untuk si isi ma'rifat tersebut. Walaupun kaidah ini tidak bisa dipegang menjadi kaidah baku, tidak. Gitu ya. Nah, tapi ini cukup bisa kita jadikan kaidah umum saja terkait jumlah yang terletak setelah apa? Isi ma'rifat. Pada contoh itu atifla yaqra'ul Qur'ana, yaqra'ul Qur'ana ini kan kalimat yang nanti menjelaskan keadaan atifla. Saya melihat anak kecil tifl, nah, dan dia dalam keadaan apa? Yaqra'ul Qur'an, membaca Quran. Jadi siapa yang membaca Quran di sini? Yani atiflah. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafiyah dhammah. Fa'ilnya kan domir mustatir huwa. Huwanya di situ kembali kemana? Tifla. Itu ya. Atifla sahibul hal li'anahu ma'rifah. I'rabnya tifla kan maf'ul bihnya ro'a itu. Yaqra'u fi'il mudhari. Fa'il fi'il mudhari'nya yaqra'u adalah domir yang tersembunyi secara jawas takdirnya adalah huwa. Huwa di sini kembali kepada atifla. Al-Qur'ana objek ya maf'ul bihnya yaqra'u.
Kemudian jumlah yaqra'ul Quran dia adalah jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sebagai hal dari tiflah. Kemudian di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 16, wajah wabahum isya'an yabakun. Yabakun ini adalah jumlah. Nah, kita irab dulu satu persatu. Yabakuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun, ya tetapnya nun. Karena termasuk dari al-afal al-khamsah. Nah, karena dia kalimat, ya, maka mana fa'il dari fi'il yabakun adalah wawul jamaah. Wawawu wal wawu dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, jumlah ya rukun, ya jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sebagai hal. Hal untuk siapa? Hal untuk mereka. Hal untuk apa? Mereka. Mereka yang datang di sini. Nah, ya. Atau hal untuk siapa nih? Ya betul. Aba, Oh, ya kan? Domir home bukan? Hah? Home bukan tuh. Home. Aba, ya. Aba. Aba. Aba itu bentuk jamak kan? Bukan jama, jama. Nah, apa ini? Mereka ya. Ya, Mereka. home. Aba ini kan al-asmal khamsah. Abahum itu al-asmal khamsah ketika nasab. Mereka mendatangi Bapak-bapak mereka. bapak, afwan, mereka mendatangi bapak mereka. Bapaknya Mereka. satu. Itu. Bapak. Mereka mendatangi bapak mereka ini saudara-saudara Yusuf ya. Kan Yusuf itu punya banyak saudara kan? Bapaknya cuma satu. Siapa bapaknya Nabi Yusuf namanya? Nabi Iya, aku. Yakub alaihi salam. Oh, gitu. Nah, jadi anak-anaknya Yakub ini mendatangi. Jadi ya bekun, ini hal untuk mereka. Ya kan dikisahkan apa? Mereka datang ke bapaknya sambil keadaan nangis-nangis. Yusuf udah dimakan serigala, kan kisahnya begitu. Baik. Berikutnya, jumlah ismiyah nih, fi mahalin nasbi sebagai hal. Ja'an najihu, ya, wajahuhu, mubtasimun. Nah, atau bisa juga ketika dia terletak setelah wawul hal, begitu, wawunya hal, begitu. Nah, ya, wajahuhu mubtasimun. Maka jumlah ismiyah wajahuhu mubtasimun itu fi mahali nasbin hal dari najih. Ya, di dalam Al-Quran surah Ali Imran, fanadathu al-malaikatu wa huwa qaimun. Wanya adalah wawul hal. Nah, syarat hal jumlah nih. Syarat hal yang berupa jumlah tadi. Ayyakuna sahibul halnya ma'rifah. Masih sama. Yang kedua, labudda an tashtamil al-halu al-jumlatu ala rabitin yarbituha bi sahibiha. Harus mencakup harus hal itu mencakup apa namanya, hal kalimat, hal jumlah itu harus mencakup atas apa, robit pengikat, yang mana nantinya dia mengikat hal jumlah tersebut dengan sahibul halnya, gitu. Nah, jenis-jenis pengikat itu yang pertama ada domir yang tersembunyi. Contohnya syahatu al-muzari'ah yahsudu al-qamha. Nah, yahsudu itu kan ada failnya. Failnya kan domir mustatir huwa. Huwa itulah yang menjadi apa? Robit. Ya, kembali kepada sahibul hal. Maka sahibul halnya kembali kemana? Al-Mujarri. Iya. Al-Mujarri. Nah, al-muzari, muzari ya, al-muzari. Kembali kepada muzari. Dan muzari kan sahibul hal, dia ma'rifat. Lanjut, wawu yang menjadi robitnya. Wasaltu ila Makkah wa syamsu musyrikatun. Pakai kof ya. Di sini wawunya wawul hal. Nah, ya. Dia robitotun. Dia menjadi robit. Nah,
Tuh, Berarti jumlah ismiyah itu Ustaz tidak perlu ada robit domir. Wawunya sudah langsung jadi nggak perlu, robitnya. nggak perlu, Nah, tidak perlu ya. Beda dengan jumlah ismiyah yang menjadi khobar ya kan? hmm. Nah, kalau jumlah ismiyah yang menjadi khobar Terus itu ada harus ada domir yang kembali ke mubtada awal. Kita kan udah belajar ya di pembagian khobar ghairu mufrad tuh terkait jumlah ismiyahnya. Contohnya apa? Muhammadun jariyatuhu zahibatun. Nah, jariyatuhu zahibatun kan jumlah ismiyah fi mahalli rafin khobar Muhammad kan? Jariyatuhu itu mubtada kedua. Tapi dia harus mudhof kepada domir di mana domir itu nanti robit untuk kembali kepada mubtada awal Muhammad. Sampai sini paham? ya, nah, Ustaz. Namun untuk jumlah ismiyah yang menjadi hal tidak perlu adanya domir yang kembali kepada saibul halnya. Itu kalau jumlah ismiyah tentunya terletak setelah wawul hal. Paham ya? Itu kalau misalkan apa? Jumlah ismiyah terletak setelah wawul hal. Lain cerita kalau nggak ada wawul halnya. Nah, tetapi biasanya memang diberikan wawul hal. Maka nanti yang kembalinya adalah wawul hal. Begitu. Yang ketiga, hal berupa sibul jumlah. Ada dua, jar majrur dan zorof. Nah, ini dia tidak butuh kepada robit. Wala tahtaju ila robit. Jarun wa majrurun. Ya. Ahraztu al-hadaf fil marma. Kemudian fil marma di situ menjadi apa? Hal untuk hadaf. Kalau untuk jar majrur Ustaz tetap berlaku sahibul halnya makrifat itu selalu ya Ustaz. Betul, nah. Karena memang itu hukum asal dari sahibul hal ya dia ma'rifat. Nah, Ustaz. Berikutnya yang zorof. Contohnya waqafa al-usfuru fawqal ghusni. Usfur burung itu ada di waqafa. Waqafa itu apa? Berdiri begitu ya, berhenti. Nah, hinggap lah kita artikan hinggap boleh. Burung itu hinggap dalam keadaan di atas pohon, dalam keadaan di atas pohon, gitu. Nah ini nggak perlu adanya robit yang kembali ke usfur nggak perlu. Maka nantinya kita irobnya bagaimana? Eh, lihat di sini, fokol gusni dulu. Foko adalah zarfu makanin mansubun, ya. Wahwa mudhaf al gusni mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jari al kasra zahirah. Wa shibul jumlah foko al gusni itu muta'alliqun bi mahzufin halin takdiruhu mustakir mustakiran. Nah, takdirnya pun kalau kita takdirkan mustakir ya jangan sampai mustakirun kita katakan ini bukan pembahasan khobar yang rofa, tapi hal. Maka dia harus nasab begitu. Jadi mustakirun. Paham ya? Tanbih. Al-jumalu wa asbahul jumali ba'dal ma'arif ahwal. Ini. Ini yang tadi saya katakan sih kaidah umumnya. Kalimat dan yang menyerupai kalimat datang setelah isi ma'rifat maka dia disebut hal. Nah, kalau nanti ada kalimat atau yang menyerupai kalimat itu datang setelah nakiroh, maka dia dihukumi sifat. Contoh, ra'aitu rajula ya'kulu at-ta'ama. Maka ya'kulu ta'ama adalah jumlah fi mahalin nasbin sebagai hal yang rajul. Tapi kalau rajul di situ nakiroh, ra'aitu rajulan, maka ada jumlah yang setelah rajul, contohnya ya'kulu at-ta'ama di sini. Maka ya'kulu at-ta'ama dia adalah jumlah fi'liyah pada mahal nasab, tetapi sebagai hal. Kenapa pada mahal nasab? Apa? Pada mahal nasab sebagai naat. Kenapa pada mahal nasab? Ya kan menjadi naat, naat yang ikut si rojul, irobnya rojul, gitu. Misalkan juga, kalau misalkan gini, jaa rojulun yakulu atau ama. Saya ulangi kalimatnya. Jaa rojulun. Nah, fa'ilnya jaa adalah rojulun.
berbentuk nakirah. Itu fa'il ya kan? Rofa tentunya. Kemudian ada jumlah setelah rajulun, yakni ya'kulu atau ama. Maka jumlah ya'kulu atau ama kita irob sebagai apa? Naat. Nah, Naat. nah, Mahalnya apa? Rajulun. Mahalnya apa? Rofa. Rof, Betul sekali. Jumlah ya'kulu atau ama yang datang setelah rajulun, ja'a rajulun, itu fi mahali rafin sebagai naat. nah, Qala ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu fitnatan akhirah. La tusibanna. La nafi lanya adalah la nafiyah la amal laha. Tusibanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi. Ya, tentu dia mabni ya. Mabni 'alal fathi ya kan? Karena bersambung dengan nun taukid. Litisalihi binun taukid as-sakilah. Dan nun taukid itu la mahalla laha minal i'rab. Fa'il dari tusibana domir mustatir jawazan taqdiruhu hiya jumlah fi mahali nasbin. Nah, jumlahnya pada mahal apa? Nasab. La tusibanna itu. Nah, ya. Dia menjadi apa? Naat. naat, Untuk apa? Fitnah. Karena fitnah itu nakiro. Kalau ma'rifat beda lagi. Jadi sahibul halah. La tusibana jadi hal. Kalau fitnatan di situ menjadi ma'rifat al-fitnatan. Tapi karena ini Quran ya nggak bisa kita otak-atik. Itu. Berikutnya di sini ada tanbihat lagi. Yang pertama kalimatun tu'rabu ghaliban hal. Ada kata-kata yang dia di dalam kalimat itu kebanyakan atau seringnya diirab sebagai hal. Seperti lafal awalan, sanian, salisan, mahdian, adabian, asasian, jami'an, kullan. Nah, ya. Kullan di sini kalau nanti dia diidofahkan kepada domir itu jadinya taukid, masuk dalam bab tawabi gitu ya. Kemudian ada siwan, ada audon, nah, ya, ada badalan, ada khosoh, khosotan, amatan, qatibatan. Nah, ini ditaruh di akhir kalimat. Kalau dia datang dalam keadaan nasab nakirah ya udah jadi hal gitu. Ma'an, ma'an contohnya. Hayya bina nadhabu ilal madrasati ma'an. Nah, ma'an bersama-sama dalam keadaan bersama-sama. Itu lafal yang khusus memang diirob sebagai hal. Musyafahatan musyafahah gitu. Hayya bina nadrusu al-Qur'ana ma'a ustazi musyafahatan. Nah, belajar dalam keadaan apa musyafah. Kemudian baghtatan fauran fauran juga. Nah, artinya segera dalam keadaan apa? Bersegera. Alaniyatan dalam keadaan apa? Alaniyah, diam-diam. Alaniyah diam-diam apa terang-terangan? Terang-terangan ya, alaniyah, sirran wa alaniyah. Contoh dalam Al-Qur'an nih. Amma yamshi sawiyya ala siratim mustaqim. Sawiyya halun mansub wa alamat nasbihi al-fathah. Berikutnya sani isnain ya, taniya isnain sebagai apa? Hal mansub. Wa'tasimu bihablillahi jami'a jami'a sebagai hal mansub yang dinasab. Fayatiyahum baghtatan baghtatan nakirah kemudian dia nasab ditandai fathah di akhirnya dia adalah hal mansub. Yang kedua nih. Idza jaa fil kalami ma yadullu ala tartib fa innahu yu'rabu hal. Apabila datang dalam kalimat yang menunjukkan atas tartib atau urutan, maka sesungguhnya dia di-i'rab sebagai hal. Dakhala al-muallimuna al-madrasata apa sih? Mu'allaman mu'allaman ya. Nah, mu'allaman yang pertama di situ sebagai hal. Tapi kalau ada lafal yang sama persis sejenis dengan sebelumnya itu sebagai taukid lafzi. Udah lewat ya pembahasan. Tawabi udah lewat belum pembahasan tawabi? Belum ya kalau di kitab ini. Nah, qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffa saffa. Ini seperti yang tadi. Nanti Robnya bisa baca. Yang kedua adalah kalimat wahdah. Wahdahu gitu ya, wahdahu. Nah, itu dia sebagai apa? Sebagai hal. Bisa wahdahu, bisa wahdaka, bisa wahdaha, bisa wahdahuma, bisa wahdakum. Gitu. Nanti domirnya yang menyesuaikan isim sebelumnya. Gitu ya.
Fatakulu wahdahu wahdaka wahdaha wahdahuma wahdakum. Zakir wahdak. Dalam keadaan sendiri. Gitu. Zakara wahdahu. Dia belajar dalam keadaan sendiri. Ya. Zakar. Zakaro. Ya, atau zakiro. Nah, fil amad. Belajarlah begitu. Wahdakuma. Nah, belajarlah. Gitu. Dalam keadaan ya berdua begitu kan. Kalian berdua. Betul-betul berdua. Yu'rabu halan. Li'annahu yu'awwalu binakiratin. Kalau yang seperti ini dia nanti ditakwil ke nakirah ya. Karena kan dia sebetulnya kan sebetulnya begini, meskipun pas banget baru semalam saya mengkaji kitab Nahwu Tatbiki. Nah, ini dia tetap lafal nakirah nih meskipun dia diidofahkan kepada domir ya. Dia tetap nakirah. Walaupun memang dia perlu juga ditakwil kepada nakirah. Nah, ya, karena memang bentuknya secara zahir diidofahkan kepada isim ma'rifat yang domir. Namun meskipun dia sebetulnya diidofahkan kepada domir yang ma'rifat notabene-nya, tidak serta-merta menjadikan lafal wahad ini menjadi ma'rifat. Dia tetaplah nakirah. Tapi untuk mengantisipasi yang tidak-tidak dalam hal atau perkara lafal, dia ditakwil ke lafal yang nakirah. Maka wahdahu takwilannya adalah munfaridan. Gitu ya. Nah, maksudnya dalam keadaan nakirah. Wahda kuma pun juga sama, meskipun nanti disandarkan kepada domir yang bukan mufrad, kuma ya kan, musanna atau kum begitu, ya udah dia tetap takdirannya munfaridan. Semua domir tuh Atau ya, atau begini, kalau misalkan untuk yang domirnya musanna, dia bukan munfaridan tapi munfaridaini, tetap saja nakirah kan, tidak marifat, munfaridaini, hanya bedanya dia musanna begitu. Contoh, zakir wahdakuma maka takdirannya apa? Afan. Zakiro wahdakuma maka takdirannya apa? Zakiro munfaridai munfaridaini. Paham sampai sini? Ya kalau nanti jamak ya munfaridina gitu. Contoh kalau ini domir, Ustadz. maksudnya domir gimana? Nah, munfaridnya itu disesuaikan domir di wahdahnya. Iya gitu. Dia disesuaikan dengan domir yang ada di wahdanya. Betul. Nah ya. Kalau domirnya mufrad seperti hu ya ka. Nah, hu dan ka itu sama-sama mufrad meskipun nanti sisinya itu kan sisi orang yang dibicarakan maupun yang diajak bicara tetap saja dia mufrad, maka nanti takdir dari halnya adalah dan kalau huma ya kemudian apa? Huma itu ini. Kalau hum dan kum maka dia apa? Munfaridina. Ya. Nah, kalau nanti muannas gimana? Ya udah munfaridatan, wahdaki, wahdaha munfaridatan. Paham ya? Itu takwilannya. Lanjut yang ketiga, ta'til halu jamidatan walakinaha tu'awwalu bimustaq. Nah, ini juga terkadang ada hal dia datang dalam keadaan si isim yang berkedudukan sebagai hal itu dia termasuk isim jamid. Ya, maka ditakwilah dia ke mustaq. Nah, contoh di sini. Hadara Zaidun asada. Ya, Hadara Zaidun asada. Zaid datang itu dalam keadaan seperti singa. Nah, ini kan ada unsur tasbih. Ada unsur tasbih. Maka kalau ada unsur tasbih, sejatinya bukan menyerupakan fisik, tapi sesuatu, sesuatu yang ada pada diri Zaid. Oh, keberaniannya. Ya udah kita takwil saja. Langsung keberanian bahasa Arabnya apa? Syaja, sajaatan, ya atau kita katakan sujaan. Oh, berarti sujaan. Sujaan di sini kan mustaq dia. Kemudian ishtara itu al-qamha uqatan bi thalathina uqatan. Nah, ya. Ya, ini apa? Musta'aron. Seharga begitu. Selesai pembahasan kita tentang hal. Ini kesimpulannya dalam bentuk tasjir atau bagan dan ini adalah
tadrib latihannya. Nah, ini kalau bisa teman-teman baca ya. Insya Allah di waktu yang akan datang yang insya Allah akan saya kabarkan, entah nggak tahu kapan ya, mungkin secepatnya nanti gitu kita masuk ke pembahasan istisna pas halaman 305 ya. Kita akhiri pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikum wa barakallahu fi alumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ustaz. Ahsanallahu ilaik. Yang dibalik. Iya kunna jami'an.